Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, Misal Devina Pasaribu. Pada video kali ini, saya akan mengapresiasi prosa fiksi angkatan Pujangga Baru, yaitu novel yang berjudul Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Alis Jahbana. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan sinopsis novel ini terlebih dahulu. Raden Wiryatmaja memiliki dua anak perempuan bernama Tuti dan Maria yang mempunyai perangai yang bertolak belakang. Tuti adalah seorang wanita yang aktif berorganisasi dan tidak mudah kagum dengan hal yang baru. Tuti menjadi guru pada sekolah HIS Arjuna di Petojo. Sedangkan Maria, sang adik, adalah murid HBS Carpentier Altis Teaching kelas penghabisan. Maria itu bersifat lebih ceria dan berseri-seri. Pada hari Minggu, Tuti dan Maria pergi ke pasar ikan dan melihat-lihat akuarium. Ketika keluar dari pintu hendak pulang, mereka bertemu dengan pemuda yang bernama Yusuf, seorang mahasiswa sekolah Mulo AMS. Mereka pun berjalan bersama sembari menuntun sepeda dan berbincang. Yusuf mengantar Maria dan Tuti sampai ke rumah. Yusuf adalah putra Demang Munaf dari Martapura, Sumatera Selatan. Sejak pertemuan itu, Yusuf terus terbayang Tuti dan Maria, terutama kepada sang adik Maria, yang terlihat lebih ceria dan luwes. Tidak heran sejak itu ia sering mengunjungi rumah Tuti dan Maria. Yusuf sering menjemput Maria untuk berangkat bersama menuju sekolah. Ia akan mengantar Maria sampai sekolah gadis itu, sembari menuntun sepeda dan bercakap. Sesudah ujian doktoral, Yusuf pulang kampung ke rumah orang tuanya di Martapura. Selama berlibur, Yusuf dan Maria saling bertukar surat. Tidak bisa menahan kerinduannya, akhirnya Yusuf menemui Maria yang sudah berpindah ke Bandung. Ia mengajak Tuti dan Maria untuk pergi ke air terjun Dago. Tetapi karena Tuti sibuk berorganisasi, akhirnya hanya Yusuf dan Maria yang pergi. Di sanalah Yusuf mengungkapkan perasaannya kepada Maria. Merasa dimabuk cinta, hampir setiap hari Maria menceritakan tentang Yusuf. Terkadang hanya melamun sepanjang hari, membuat Tuti khawatir akan hubungan Yusuf dan Maria. Saat itulah ia menasihati adiknya agar tidak terlalu diperbudak cinta. Tetapi Maria tidak mendengarkan. Terjadilah pertentangan dan perbedaan pendapat. Mereka berdua berselisih. Suatu hari, ada pemuda yang ingin melamar Tuti, tetapi ia menolak walaupun sempat galau. Pemuda yang melamarnya adalah orang baik-baik, teman kantornya. Tetapi ia tidak bisa menerima. Ia terlalu sibuk dengan organisasinya. Ia tidak mau perkawinan hanya sebagai bahan pelarian karena kesepian. Selang beberapa waktu, Maria sering muntah darah. Saat dilarikan ke rumah sakit, ternyata Maria terkena penyakit malaria dan TBC. Selama Maria sakit, Tuti dan Yusuflah yang menjaganya. Hubungan Tuti dan Maria sudah semakin akur karena Maria merasa berhutang budi dengan kakaknya yang selalu menjaganya. Semakin hari, keadaan Maria semakin parah, dan sebelum Maria meninggal, ia berpesan kepada Yusuf dan kakaknya untuk saling terbuka dan menerima, dan setelah itu, Maria menghembuskan napas terakhirnya. Tuti dan Yusuf berziarah ke makam Maria meminta izin untuk menikah. Yusuf mengakui sudah mulai nyaman dengan kedekatannya bersama Tuti, pun sebaliknya. Selanjutnya, saya akan mengapresiasi novel ini dari segi unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema. Tema dalam cerita novel Layar Terkembang ini adalah perjuangan sesosok wanita Indonesia. Unsur intrinsik yang kedua itu ada penokohan dan tokoh. Yang pertama itu ada tokoh Tuti, yaitu seorang wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Yang kedua itu Maria, seorang wanita yang selalu ceria, dan Maria adalah adik dari si Tuti. Tokoh yang ketiga itu adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang yang baik hati dan terpelajar serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran yang modernis. Yang keempat itu adalah Supono, yaitu seorang pemuda yang baik hati dan berpendidikan. Yang kelima itu ada Wiryatmaja, yaitu ayah Maria dan Tuti, seorang laki-laki yang agamis, penyayang dan baik hati. Yang keenam itu ada Partadiharja,
yaitu seorang laki-laki yang baik hati, berprinsip, agamis, dan merupakan adik ipar dari Wiryatmaja. Yang ketujuh itu ada Saleh. Saleh adalah seorang pemuda terpelajar yang begitu peduli akan lingkungan alam dan rela mendedikasikan dirinya sebagai pecinta alam dengan menjadi seorang petani. Saleh juga merupakan adik dari Partadiharja. Yang kedelapan itu ada Ratna. Ratna adalah seorang wanita yang baik hati dan juga pintar. Ratna merupakan istri dari Saleh. Yang kesembilan itu ada Rukamah. Rukamah adalah seorang yang humoris dan baik hati. Rukamah merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Unsur intrinsik yang ketiga itu adalah latar. Latar yang ada dalam novel ini yaitu ada latar tempat, yaitu kediaman Wiryatmaja, lalu ada kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, ada di rumah sakit di kota Pacet, ada di kediaman Partadiharja, ada di gedung permufakatan, dan ada di gedung akuarium di pasar ikan. Unsur intrinsik yang keempat itu ada alur atau plot. Nah, dalam cerita ini itu menggunakan alur maju. Unsur intrinsik yang kelima itu ada sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Hal ini ditunjukkan pada penggunaan kata ganti orang ketiga seperti menyebutkan nama tokoh atau dia. Yang keenam itu ada amanat. Amanat dalam novel ini adalah yang pertama, wanita itu meskipun memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan yang luas agar wanita bisa lebih berdaya guna dan bermartabat. Amanat yang kedua itu adalah permasalahan hidup memang selalu ada, dan cara yang terbaik adalah dengan menghadapinya. Unsur intrinsik yang ketujuh itu ada gaya bahasa. Dalam cerita novel Layar Terkembang, bahasa itu ditulis dengan menggunakan majas personifikasi yang mengesankan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Perbedaan Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Balai Pustaka dibuat pada tahun 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai sarana penerbitan buku sekolah dan novel atau cerita-cerita daerah Indonesia. Sebagai penerbit yang dibuat oleh penjajah, maka semua tulisan yang diterbitkan itu untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda saja. Belanda juga mengungkapkan bahwa tulisan yang diterbitkan selain dari Balai Pustaka itu statusnya adalah bacaan liar. Hal ini membuat para penulis pribumi menjadi geram dan mulai mengobarkan semangat perlawanan kepada penjajah melalui jalur jurnalis. Para penulis yang diprakarsai oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan Amri Pane berhasil menerbitkan majalah Penjaga Baru tahun 1933. Majalah Penjaga Baru memberikan kebebasan untuk membuat tulisan sesuai dengan sudut pandang penulis dan tidak lagi terikat oleh aturan puisi lama seperti pantun dan novel saja. Bentuk tulisan ini menggunakan bahasa Indonesia yang menyuguhkan tulisan yang mendidik rakyat. Nah, sekian video saya tentang mengapresiasi prosa fiksi angkatan Penjaga Baru. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Terima kasih.